Soal nomor 19, ya, ini diketahui ada 4 larutan dalam gelas kimia. Yang ditanya adalah urutan kecepatan larutan mendidih, ya, sejak awal dipanaskan dari yang paling lambat hingga paling cepat. Berarti mana yang paling lambat hingga mana yang paling cepat. Ini berkaitan sama sifat koligatif kimia, kenaikan titik didih. Nah, di mana kenaikan titik didih itu yang paling rendah adalah yang non-elektrolit, disingkat Ne, sampai ke yang elektrolit, disingkat E. Di mana NaCl adalah garam. Natrium klorida garam, garam dapur. Garam ya. Dia termasuk elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Di mana di sini diketahui ada molaritasnya. Ya. Dan kalau dilihat NaCl berarti ada Na sama Cl. Yang artinya jumlah ionnya adalah Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti jumlah ionnya 2. Dikali molaritasnya tadi 0,1. Berarti 2 dikali 0,1 jadi 0,2. Lalu CONH2 2 kali itu termasuk non-elektrolit. Dia adalah urea. Urea adalah non-elektrolit. Nah, kalau non-elektrolit biasanya dia tidak terionisasi, sehingga ketika di total ya seperti NaCl tadi, kalau NaCl 0,2, kalau urea tetap 0,1 seperti yang tertera di sini. Buat apa kita menentukan ini? Yang nilainya paling besar secara umum dia adalah yang titik didihnya paling besar. Gitu, kita urutkan. FeCl3, ada Fe sama Cl, dia itu termasuk garam. Garam itu tadi elektrolit kuat. Nah, di mana kalau kita cek jumlah ionnya, Fe itu 1, karena nggak ada angkanya ya. Cl-nya ini berapa kali? 3 kali. Berarti jumlah ionnya adalah 4. Dikali molaritasnya 0,1. Berarti 4 kali 0,1, ya 0,4. Lalu, di sini ada CH3COH, asam asetat, cuka. Cuka itu termasuk asam lemah. Asam lemah itu termasuk elektrolit lemah. Jadi dia terionisasi, tapi ada yang nggak terionisasi. Jadi kalau dibandingkan nanti nilainya yang antara 0,4 atau 0,2, seandainya si elektrolit lemah ini misalnya sama-sama 0,2, ya, nanti yang paling kuat sifat elektrolitnya adalah yang paling cepat mendidihnya adalah yang elektrolit kuat. Maksudnya yang titik didihnya paling tinggi adalah yang elektrolit kuat, Berarti ini jumlah ionnya adalah CH3COO-nya jumlahnya 1 dan H-nya adalah 1. Berarti jumlah ionnya adalah 2. Dikali molarnya 0,1 jadinya 0,4. Ya. Berarti sekali lagi ya, yang nilainya ya, delta TB itu rumusnya adalah KB dikali molal dikali I. Nah, yang ini adalah anggapannya I. I-nya akan sama dengan jumlah ion kalau alfanya nggak diketahui. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Derajat senyawanya berubah jadi ion-ionnya. Kalau nggak diketahui alfanya, berarti dianggap 1, I-nya sama dengan jumlah ion. Nah, dimana kalau delta TB-nya akan besar jika molal dikali I-nya juga besar. Tapi kalau molal kali I-nya kecil, maka delta TB-nya kecil. Nah, delta TB ini akan berpengaruh sama titik didih larutannya. Titik didih larutannya juga akan besar kalau delta TB-nya besar. Karena judulnya kenaikan titik didih. Berarti berbanding lurus. Nah, tapi yang ditanya adalah yang mendidih sejak awal dipanaskan adalah yang mendidihnya paling lambat hingga yang mendidihnya paling cepat. Yang mendidih paling cepat otomatis yang titik didihnya paling kecil atau paling besar? Semakin kecil titik didihnya ya berarti semakin cepat mendidihnya. Berarti ini adalah yang TB-nya paling kecil. Sedangkan yang mendidih paling lambat berarti yang TB-nya paling besar. Nah, yang TB-nya paling besar adalah yang molal kali I-nya paling besar. Yang molal kali I-nya,
2 kali 0,1 kenapa jadi 0,4? 0,2. Ya. Ini yang angkanya ini adalah yang TB-nya paling besar pertama. Yang TB-nya paling besar kedua adalah yang elektrolit kuat, yaitu yang ini. Baru yang elektrolit lemah, baru yang terakhir. Artinya, yang paling lambat mendidih adalah yang nomor 2, yang non-elektrolit, terus nomor 4, nomor 1, nomor 3. 2, 4, 1, 3. Jadi yang C. Gitu ya. Nah, lalu soal nomor 20. Yang ditanya adalah yang bukan termasuk reaksi redox. Reaksi redox secara umum ada unsur bebas atau yang ada molekul unsurnya. Yang ada molekul unsur itu berarti ada yang unsurnya sejenis. Kita cek option A. Ada N2. Berarti N sama N sejenis, sama-sama N. Berarti ini termasuk redox. Yang B. Ini nggak ada yang sejenis. Yang nggak ada sejenis pun ada yang bisa jadi dia bukan redox, bisa jadi dia redox. Maka kita skip dulu option B. Kita cek option C. Zn berdiri sendiri, berarti dia unsur bebas. H2, gabungan H dan H, berarti molekul unsur. Berarti unsur bebas, ada molekul unsur, ada unsur bebas, reaksi redox. Yang D, ada Cl2. Molekul unsur, ada ya, berarti termasuk redox. Yang E, ada I2. Molekul unsur, berarti redox. Jadi yang bukan redox, yang paling memungkinkan adalah yang D. Gitu. Lalu, selanjutnya, nomor 21. Nah, di sini ada pernyataan, manakah yang pernyataannya benar? Di mana dari hasil pengamatan ini, percobaannya nomor 1 adalah yang muncul karat, tapi lebih sedikit dibandingkan nomor 4. Yang nomor 4 muncul karat, tapi lebih sedikit dibandingkan nomor 2. Nah, nomor 3 dia pakai minyak, tapi nggak berkarat. Nomor 4 pakai zat anhidrat, di mana zat anhidratnya menyerap air. Di mana air itu menyebabkan karat. Air, oksigen menyebabkan karat. Nah, berarti kita coba cek option A. Option A, proses korosi paling lambat terjadi pada tabung reaksi nomor 1 katanya. Padahal nomor 1 adalah yang paling cepat terjadi korosi kalau dibandingkan nomor 3 dan nomor 5. Berarti option A salah. Lalu yang B, proses korosi yang terjadi pada tabung reaksi nomor 4 katanya adalah yang paling cepat. Sedangkan nomor 4 cukup banyak, nomor 2 sangat banyak. Jadi yang paling cepat korosi yang mana? Nomor 2 atau nomor 4? Harusnya nomor 2. Ya. Yang paling lambat terjadi adalah bisa jadi nomor 3, bisa jadi nomor 5. Yang C, proses korosi pada larutan elektrolit adalah yang paling cepat adalah yang mengandung elektrolit, yaitu pada tabung reaksi. Ini nomor berapa ya? Nomor 2 atau nomor 3 nih yang C? Yang C itu kayaknya sih nomor 2 ya. Yang nomor 2 katanya adalah yang paling cepat karena elektrolit. Lebih cepat jika dibandingkan pada tabung reaksi nomor 4. Nomor 2 katanya lebih cepat dibandingkan pada tabung reaksi nomor 4. Betul ya? Hal ini dikarenakan NaCl merupakan larutan apa nih? Hal ini dikarenakan NaCl termasuk larutan garam, sedangkan CH3COH merupakan larutan asam lemah. Nah, jadi yang option C paling memungkinkan. Tapi kita cek dulu option D. Option D, proses korosi yang terjadi pada tabung reaksi nomor 3 nih kayaknya, apa nomor 1 ya? Kayaknya nomor 3 sih. Nomor 3 lebih cepat jika dibandingkan pada tabung reaksi nomor 2. Ya, salah ya, nomor 2 adalah yang paling cepat. Proses korosi karena nomor 2 tadi sangat banyak. Nomor 3 nggak berkarat. Yang proses korosi pada larutan elektrolit adalah paling cepat, yaitu korosi pada tabung nomor 4 lebih cepat dibandingkan nomor 2. 4 sama 2 lebih cepat nomor 2. Jadi yang paling cepat adalah yang paling benar adalah yang C jawabannya. Nah, lalu yang nomor 22. Sifat fisik, ya berarti yang terlihat mata ya.
Nah, kalau ini yang berkaitan sama kulit valensi ini, nah berarti berkaitan sama sifat kimianya. Gitu ya. Nah, berarti yang paling tepat, yang wujudnya gas. Ya, berarti berkaitan sama fisik. Berarti ada option satunya. Yang C nggak ada option satu, yang E nggak ada option satu. Yang ada option satunya, berarti antara A, B, sama D. Ya. Yang B, wujudnya non-logam. Nah, kalau gas, padat, cair, ya berarti ya dia non-logam. Dia gas, berarti wujudnya non-logam. Gitu ya. Yang nomor 3, ya. Nomor 3 ini lebih ke arah monoatomik. Ya, berarti dia berdiri sendiri di alam. Stabilnya, dia udah stabil, makanya dia berdiri sendiri. Nah, berarti dia ini, dia termasuk wujud ini juga ya. Wujud sifat fisikanya ya, berdiri sendiri. Maka jawabannya di sini adalah kalau sifat kimianya berarti berkaitan sama kulit, sama membentuk senyawa, ya itu adalah sifat kimianya. Nah, di sini ada yang ditanya adalah sifat fisikanya dari unsur gas mulia. Unsur gas mulia itu adalah unsur golongan 8A, di mana berarti elektron valensinya 8. Nah, konfigurasi dia stabil karena konfigurasi elektronnya pas ya. Konfigurasi elektronnya menunjukkan kestabilan, di mana berpasangan semua. Elektronnya berpasangan semua. Makanya dia stabil. Nah, sifat fisiknya berarti dia bentuknya gas. Nah, terus mendidih hanya beberapa derajat di atas titik didih cairnya. Terus titik leleh dan titik didihnya berarti sangat rendah. Itu adalah ininya, sifat fisiknya. Kalau sifat kimianya berkaitan sama jari-jari atom, elektronegativitas, ya. Jadi yang paling tepat adalah yang ini, yang wujudnya non-logam. Karena kalau yang monoatomik, ya, berarti dia bisa dikaitkan dengan kestabilannya nih dalam kimia. Jadi yang paling memungkinkan yang berkaitan sama sifat fisikanya adalah yang wujudnya non-logam, ya, dan dia bentuknya gas. Seperti itu. Lalu, nomor 23, pasangan yang tepat kegunaan unsur dan senyawa halogennya. Nah, di mana di sini ada DDT. DDT adalah digunakan untuk insektisida ya, unsur senyawanya, di mana DDT ini mengandung unsur klor, Cl. Nah, berarti option 1 betul. Nah, kalau CHI3 itu adalah iodoform. Berarti mengandung I ya, iod ya. Nah, fungsinya dari iodoform bisa untuk antiseptik ya, atau fungsi dari iodoform untuk ini, untuk antimikroba atau membantu menyembuhkan luka. Nah, terus NABR. NABR fungsinya adalah bisa digunakan untuk desinfektan di kolam renang, bisa juga untuk obat antikonvulsan. Itu adalah fungsi dari NABR, natrium bromida. Nah, terus
Di mana obat antikonvulsan ini berkaitan sama ini ya, epilepsi, berarti berkaitan sama sarafnya, penenang saraf. Berarti yang nomor 3 ada kemungkinan benar. Nomor 1 benar. Yang nomor 4, kalsium hipoklorit. Nah, kalsium hipoklorit fungsinya adalah untuk berkaitan sama desinfektan atau kaporit dia ya. Ini kaporit. Atau biasa ada ya untuk desinfektan. Itu berarti mengandung klor ya. Sedangkan kalau HF, asam fluorida, fungsinya adalah kalau HF ini berarti fungsinya sebagai katalis ya. Jadi bisa berkaitan sama katalis. Itu HF. Nah, berarti yang paling memungkinkan adalah yang nomor 1 ada, nomor 3 ada, dan nomor 5 juga benar. Mengukir kaca juga benar. Jadi yang